Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Semangat. Semangat ya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oh iya, lupa saya. Berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Belajar tentang ekosistem. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang pernah lihat kucing atau tikus di rumah? Pernah. Tikus itu makan apa kalau di rumah kalian? Makan semuanya. Makan segalanya. Makan padi, makan apa? Beras ya kalau di rumah itu. Makan sabun. Ada ya. Ada makan sabun juga. Nah, terus ada yang tahu tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup, betul. Sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun urutan rantai makanan secara benar sesuai hubungan makan dan dimakan. Nah, pengertiannya tadi kan kalian sudah menyebutkan ya pengertian dari rantai makanan itu sudah benar. Jadi rantai makanan itu adalah perpindahan energi antar satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, dalam rantai makanan itu ada komponen penyusun rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Apa? Produsen. Produsen itu makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri. Contohnya kalau ada di sekitar kalian itu apa aja? Tumbuhan. Bunga termasuk tidak? Termasuk. Nah, yang kedua itu adalah konsumen. Nah, konsumen sendiri itu dibagi menjadi 3, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, kalau konsumen tingkat 1 itu adalah hewan atau dia itu pemakan produsen atau tumbuhan. Contohnya apa aja? Kelinci, sapi, apalagi Mbak Fida? Ayam, bebek, ya betul. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini dia cenderung lebih hewannya itu lebih besar dibandingkan konsumen tingkat 1. Contoh dari konsumen tingkat 2 apa? Kata itu makan apa? Belalang. Terus apalagi? Ayam. Ayam itu makan apa? Serangga. Ayam itu kan bisa termasuk dari konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 karena dia pemakan tumbuhan dan hewan lain.
Ya betul, cacing. Nah, selanjutnya adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini dia badannya atau kekuatannya itu lebih dari konsumen tingkat 1 dan tingkat 2. Contohnya apa saja, Mbak Dila? Ular, apalagi? Burung Hantu, terus serigala kecil. Nah, yang terakhir adalah pengurai. Jadi kalau konsumen tingkat 3-nya itu mati, nah itu tugas dari pengurai. Ada jenis kalau mati kan terus dimakan oleh bakteri dan jamur. Nah itu bisa menjaga tanah untuk kesuburan tanah gitu. Nah selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah apa, Nana? Gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah betul. Jadi jaring-jaring makanan itu gabungan antar beberapa rantai makanan. Contohnya ini. Nah ini ada berapa rantai makanan? 3, betul Mbak Ani. Yang pertama yang mana? Apa aja hewannya? Rumput Dimakan tikus dimakan kucing hutan. Iya, terus kucing hutan dimakan singa. serigala dimakan Oh iya, betul. Terus yang kedua, rumput dimakan kambing dimakan serigala dimakan singa. Nah yang terakhir kelinci makan kucing hutan dimakan singa. Iya betul. Jadi ada 3 rantai makanan. Nah ini kalau cuma satu tok, seumpama cuma tikus kambing dimakan serigala dimakan singa, itu termasuk jaring-jaring makanan atau tidak? Iya. Itu termasuk rantai makanan. Maaf Itu iya, nggak apa-apa. Sudah. Nah sekarang kita akan dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu. Mbak Fida hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3. Nah di kelompoknya masing-masing yang 1, 2, 3, 4 di sini. Yang pertama, yang kloter pertama. Nah, yang kedua itu di sini dan yang ketiga itu di sini ya. Ada 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, gitu. Ya di sini. Terus 1. Ya sekarang. Enggak. Yang dapat nomor 1. Bentar ya. 2.
Masanya ini terus ya ini dikelopek, yang ini double tipnya dikelopek, nanti dipasang di kepala. Betul Mbak Vida ini contohnya. Ini untuk LKPD-nya Ibu bagikan. Ini ya. Nih, makasih Bu. Kerjakan ya. Yang lembar kedua ya, anak-anak. 5 menit. 5 menit dari sekarang. Boleh lihat tapi tidak dulu. Tidak boleh, tapi boleh buka buku ya. Ayo Ani, dikerjakan Ani. Ayo dikerjakan sayang. Sudah Bu. Ini gimana Bu? Ini yang dikerjakan. Tadi mana gambarnya? Mbak Kamil. Ini hewannya ditulis di sini. Nah, dia sebagai apa? Sebagai produsen, konsumen, atau pengurai. Oh begitu. Ya. Nah, konsumennya kan ada 3. Nah, nanti ada itu termasuk konsumen 1, konsumen 2, atau konsumen 3. Tumbuhan. Ya, Mbak Indah. Coba sini. Ya. Ya. Sudah, yang kelompok 1 sudah belum 1, 2, 3 ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 Belum. masih belum. Bentar ya teman-teman. Sudah semua? Sudah. Yang kelompok 1, 2, 3 perwakilan ke depan salah satu terserah. Perwakilan. Nanti Hompipa dulu. Nah, Oh, iya, jadi ini mewakili satu nomor berapa? Ini mewakili 1 nomor, ini mewakili 2 ya. Soalnya kan ini yang ada yang cuma 3 anak. Gitu. Saya mewakili nomor 1. Nomor 2 kan nomor sama 2. Nomor 1. Mewakili nomor 1. Ini nomor 4 sayang. Sama enggak apa-apa. Ini siapa mewakili 3? Berarti kurang 1. Ya. Hompipa terlebih dahulu, nanti yang kalah nomornya itu yang maju ya. Kan kalian udah perwakilan 1, 2, 3, 4. Hompipa. Hompipa. Bentuk kertas gunting. Gunting. Yang kalah nomor
4. Jadi yang nomor 4 itu maju. Oke. Sing udah nomor 4. Oh ya udah. Temannya didengarkan ya presentasi hasil kerja kelompoknya. Ya Mbak Vira. Gambarnya ditunjukkan. Di sini ada 4 makhluk hidup. Yang pertama ada belalang. Nah, belalang ini sebagai konsumen 1. Selanjutnya ada pohon di sini sebagai produsen. Selanjutnya ada katak sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada ular sebagai konsumen tingkat 3 dan elang sebagai konsumen tingkat 4. Lalu ada jamur sebagai Iya, betul. Selanjutnya kelompok 2. Nah, ini tumbuhan di sekitarnya ini sebagai produsen karena bisa memproduksi makanan sendiri. Terus ini yang kelinci ini jadi konsumen tingkat 1. Ini kelinci kecil yang mangannya. Terus yang serigala ini jadi konsumen tingkat 2. Kemudian harimau ini jadi konsumen tingkat 3. Kemudian ada jamur yang berperan sebagai pengurai. Tapi di sini tidak ada gambarnya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Sambil duduk. Nah, ada yang masih dibingungkan dari Saya mau tanya, ya, kalau salah satu hewan mati itu bagaimana Bu di sering-sering makanan itu? Kalau seumpama di rantai makanan sawah itu kalau ular mati apa yang terjadi? ekosistemnya tidak seimbang kalau salah satu dari hewan mati. Seperti kayak yang ditanyakan Mbak Kamil ya, tadi ularnya mati. Nah, otomatis tikus itu makin banyak. Jadi kan tidak seimbang lagi ekosistemnya gitu. Ada yang ditanyakan lagi mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi rantai makanan apa? Makanan dimakan antar makhluk hidup. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan Gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, di rantai makanan ada apa aja? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Ya, pengurai. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak matikan saya video.